Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Nuraziza dengan NIM F1B024064 dari jurusan Administrasi Publik FISIP Unsur. Hari ini aku akan menceritakan tentang pengalamanku terkait instansi publik dan birokrasi yang baik. Dan instansi publik yang akan aku ceritakan hari ini adalah BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS itu apa ya? BPS adalah lembaga pemerintah dan kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyediakan data statistik dasar yang akurat, komprehensif, dan mutakhir untuk perencanaan pembangunan. BPS itu menyelenggarakan berbagai macam sensus seperti sensus penduduk, ekonomi, pertanian, ataupun sosial di Indonesia. Dan kenapa sih aku waktu itu berinteraksi atau mempunyai pengalaman dengan BPS? Karena saat itu aku sedang melakukan penelitian yang mana aku membutuhkan data-data nih. Dan data-data tersebut bisa aku peroleh dari BPS, karenanya aku memiliki pengalaman dengan BPS. Dan gimana sih pengalaman aku ketika berinteraksi dengan BPS? Jadi aku akan menjelaskan pengalaman aku dengan beberapa aspek. Dan sebelumnya aku akan menjelaskan nih, saat aku datang ke BPS, mereka tuh menyambut ramah kedatanganku. Mereka mempertanyakan kebutuhanku apa, kemudian bagaimana cara mereka dapat memenuhi kebutuhanku. Aku sangat senang dengan bagaimana pelayanan mereka terhadap publik karena mereka itu sangat ramah dan terbuka. Dan kemudian mari masuk ke dalam aspek pembahasan kita nih. Yang satu, aku akan memulai dari aspek pelayanan berorientasi kepada masyarakat. Dan aku rasa BPS telah memenuhi indikator ini. Kenapa sih? Karena BPS itu adalah fokusnya untuk memberikan data-data yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat kan. Dan ketika suatu instansi itu memiliki orientasi terhadap masyarakat, maka fokus utama mereka adalah melayani kepentingan publik dan kepuasan masyarakat. Dan orientasi BPS juga bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan atau data-data yang tentunya akan dikonsumsi dan dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri. Karenanya aku rasa BPS telah memenuhi aspek ini nih. Dan kemudian yang kedua adalah transparansi. Transparansi adalah ketika layanan itu bersifat terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan disediakan secara memadai. Ketika aku datang ke mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan dengan secara terbuka, dan kemudian mereka memberikan data-data juga yang aku butuhkan, sehingga aku datang dan kemudian aku pulang dengan hasil karena mereka itu memberikan pelayanan yang terbuka. Dan aku lihat nih, BPS itu dan khususnya BPS Banyumas memiliki website yang dapat diakses secara umum atau publik. Jadi ketika kita membutuhkan data-data, tentunya kita dapat mengaksesnya di website-website Banyumas. Contoh data yang dapat kita akses adalah Banyumas dalam angka atau kota-kota lainnya dalam angka. Nah, itu adalah bentuk bagaimana cara mereka mengedepankan transparansi. Dan kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas, atau semua tindakan dan produk layanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Aku rasa dengan BPS mengedepankan transparansi dan data-data yang akurat, itu adalah data-data yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Dan itu adalah bentuk bagaimana mereka mengedepankan akuntabilitas tersebut. Dan kemudian yang keempat adalah berbasis aturan dan prosedur formal. Jadi ketika aku datang kepada mereka, aku harus membawa surat dari surat pengantar wawancara. Itu adalah bukti bagaimana mereka, walaupun mereka memang terbuka, mereka tetap mengedepankan aturan formal atau SOP yang tegas, sehingga itu akan membantu seluruh keputusan dan administrasi dilakukan berdasarkan aturan tertulis dan rasional dan juga konsisten nih. Itu adalah bentuk bagaimana BPS mengedepankan aturan formal dan prosedurnya yang ketat. Dan aku rasa dengan pengalaman-pengalaman aku yang telah aku jelaskan sebelumnya, ini dapat menggambarkan bahwa BPS dapat menjadi instansi publik yang menjadi cerminan bahwa instansi publik yang baik dan juga birokrasi yang tentunya juga sama baiknya. Dan aku rasa BPS telah menerapkan hal atau aspek tersebut, sehingga ini dapat dikatakan bahwa BPS Banyumas adalah instansi publik yang baik. Dan kemudian BPS Banyumas juga dapat menjadi contoh bagi instansi publik yang lain mungkin, atau instansi yang sejenis untuk mengedepankan sistem seperti mereka. Dan sekian ceritaku hari ini, sampai jumpa di ceritaku yang lain. Dadah!